Udah kepikiran kalau skripsi itu sulit, bikin males, menyebalkan, dosen pembimbing yang sulit untuk ditemui, atau males buat belajar lebih lanjut mau menulis? Terus kepikiran pengen menggunakan joki skripsi. Pertanyaannya, apakah joki skripsi itu bisa diketahui oleh dosen? Apakah ketika kalian menggunakan joki, skripsi kalian aman? Di video ini saya akan menjelaskan apakah dosen bisa tahu kalau kalian menggunakan joki. Mari kita lihat videonya. Salam dia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dosen Glia. Kenalkan, seperti biasa, nama saya Afif Hadi Susanto. Saya adalah seorang dosen, peneliti, dan trainer. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang apakah dosen bisa tahu kalau kalian menggunakan joki. Oke, saya sudah mulai bosan juga untuk menggunakan baju yang formal-formal terus seperti video-video saya sebelumnya. Saya mulai video ini, saya akan menggunakan baju sesuai dengan apa yang saya mau. Pokoknya terserah saya mau pakai apa, terserah saya. Editornya bingung, saya pindah ke sana pun terserah. Nah, silahkan pikir sendiri editor. Oke, di video ini saya akan menjelaskan apakah dosen bisa mengetahui kalau kalian itu menggunakan joki ketika mengerjakan skripsi, tesis. Kalau disertasi sepertinya semuanya udah mengerjakan sendiri ya. Kalau sampai disertasi itu joki ya sudah the highest level of kebangetan ya. Oke, yang pertama, berdasarkan dari pengalaman dan mungkin dari teman-teman dosen yang pernah menguji, ada beberapa hal yang biasanya membuat seseorang itu akhirnya ketahuan ketika dia menggunakan joki skripsi. Oke, yang pertama biasanya itu adalah bahasa yang digunakan itu cenderung template dan kaku. Dan bahasa ini biasa ketika seseorang atau misalnya dosen sudah terlalu sering untuk membaca skripsi, mereka akan paham, oh ini ternyata bahasanya adalah bahasa copy paste atau bahasanya hanya menggunakan AI. Kenapa? Karena sebagian joki itu biasanya sudah memiliki template. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya pengalaman untuk melihat dari teman-teman yang menggunakan joki. Jadi, kalau teman-teman akan menggunakan joki, dipikir lagi yang pertama. Mungkin kalau kalian melihatnya, oh ini sudah natural. Cuma dosen akan bisa melihat point of view yang berbeda dengan bahasa kalian. Kalau di skripsinya kok kelihatannya bahasanya bagus sekali, kaku sekali, seperti bukan ditulis oleh orang yang baru mulai belajar mengerjakan skripsi, itu pasti akan terlihat bahwa kalian itu menggunakan joki. Itu poin yang pertama yang harus kalian pahami. Next, poin yang kedua adalah zero mistake tapi kaku dalam menjelaskan. Ini adalah poin utama yang juga bisa menunjukkan bahwa kalian itu menggunakan joki. Oke? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena untuk sekelas teman-teman yang baru belajar untuk mengerjakan skripsi, pasti ada kesalahan. Kesalahannya bisa di apa? Mungkin bisa ditipu, mungkin bisa di ujinya ada yang salah atau sejenisnya. Itu masih sangat wajar. Misalnya dalam menulis bab 2, strukturnya masih terbalik, atau masih ada kalimat-kalimat yang cenderung bahasanya terlalu santai. Itu sangat wajar sekali ketika kalian masih belajar mengerjakan skripsi itu sendiri. Tapi ketika kalian dalam mengerjakan skripsinya kok bisa mengerjakan dalam waktu yang cepat, ketika dikoreksi ada zero mistake, ya berarti itu ada something yang bermasalah. Mungkin yang terjadi adalah kalian menggunakan joki, dan joki sudah punya template-nya sehingga tidak ada kesalahan yang muncul di sana.
Dan ketika kalian disuruh menjelaskan, misalnya dengan dosen pembimbing kalian, penelitiannya seperti ini, kalian tidak bisa menjelaskan. Loh, tulisannya bagus, rapi, semua terstruktur dengan bagus, kok disuruh menjelaskan tidak bisa. Nah, berarti di sana ada masalah. Oke. Selanjutnya, yang biasa muncul dan paling sering muncul juga ketika para mahasiswa itu menggunakan joki adalah inkonsistensi antar bab. Ini jarang sekali untuk diketahui karena apa yang saya katakan biasanya based on pengalaman dari melihat para mahasiswa. Inkonsistensinya biasanya seperti ini, karena kan mahasiswa juga tidak punya, yang joki itu juga tidak punya dana yang benar-benar full. Biasanya uangnya itu cukup untuk menjoki aja di bab 45 atau 2345. Nah, jadi kadang di bab 1 bahasanya karena dia menulis sendiri masih banyak nih yang salah. Kayak bahasanya biasanya cenderung kadang masih santai atau masih ada kurang-kurangnya, tipu-tipunya masih ada. Itu yang ada di bab 1 karena dia masih mencoba, oh sepertinya ini masih bisa aku kerjakan skripsinya. Berjalan, kok mulai malas, sama orang tua dituntut buat cepat selesai. Nah, akhirnya baru joki. Dari bab 2 sampai bab 5. Bahasanya akan inkonsisten, dan itu akan terlihat oleh dosen. Nah, itu jadi indikator juga. Kok bahasanya bisa benar-benar berubah, yang awalnya masih banyak salahnya, tiba-tiba langsung berubah drastis, tidak ada masalah, tidak ada kesalahan. Nah, itu akan menjadi indikator bahwa kalian menggunakan joki. Karena walaupun misalnya kalian melakukan perubahan, ya tetap pasti akan ada masih kesalahan di beberapa sisi. Jadi, kalau hal seperti itu terjadi, biasanya akan terindikasi kalian menggunakan joki. Nanti dosen pembimbing ketika bimbingan akan tanya, loh mas, kok ada sedikit keanehan? Nah, ketika udah ada kayak gitu, lalu ditanya-tanya nggak bisa, itu pasti kalian menggunakan joki. Lanjut, untuk yang keempat, tadi kita udah bicara tentang bahasa yang digunakan, lalu heuristik, lalu inkonsistensi. Lalu yang keempat itu adalah kalau kalian minta diolahin data, sedangkan interpretasinya itu kalian lakukan sendiri, itu masih tidak apa-apa. Di beberapa kampus masih memperbolehkan ada orang yang diminta untuk melakukan olah data. Mungkin karena keterbatasan software, keterbatasan aplikasi, atau keterbatasan laptop untuk melakukan olah data, sehingga olah data harus dilakukan oleh orang lain, itu tidak masalah. Cuma, yang penting interpretasi dari data itu kalian harus tahu. Jadi, kalau data diolahin, itu masih oke, tapi interpretasi kalian harus paham sendiri. Ketika misalnya nanti dosen menanyakan, nah ini, angka ini itu mendefinisikan apa, merepresentasikan apa, ya kalian harus paham. Dalam uji parsial, dalam uji simultan, dalam uji fit model, atau uji apapun menggunakan software apapun, kalian harus tahu interpretasi dari setiap angka yang muncul itu apa. Sehingga kalian bisa paham untuk menjelaskan ke dosen, atau ketika sidang kalian tahu bagaimana cara harus menjelaskannya. Oke, untuk yang terakhir, masalah yang sering sekali muncul dan ini terjadi di akhir adalah ketika ujian, kalian ditanya draftnya sudah bagus, PPT-nya sudah bagus, tapi ketika ditanyain dosen, apa alasanmu melakukan penelitian ini? Gak bisa. Apa gap penelitianmu? Gak bisa. Terus, data dari angka ini artinya apa? Gak bisa. Sumber memperoleh datanya dari mana? Gak bisa. Kenapa memilih responden ini? Gak bisa. Ya, apa jawaban lain selain itu adalah menggunakan joki? Kan nggak ada. Jadi, itu ada beberapa indikator yang memperlihatkan kalian menggunakan joki. Yang harus kalian pahami adalah dalam proses kalian belajar, kalian mengerjakan skripsi, kalian struggle dengan rasa malas, dengan rasa kesel dengan dosen yang selalu memberikan kalian koreksi terus-menerus, itu adalah bagian dari proses studi kalian.
Ketika kalian bisa melewati itu dengan cara yang benar, harapannya pasti kalian nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak hanya dalam nilai, tetapi dalam diri kalian atau pengalaman dari diri kalian. Kalian akan dapat experience untuk bisa struggle, untuk bisa sabar, untuk bisa mengerti, dan untuk bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan kalian. Kalau dari skripsi aja kalian sudah tidak bisa bertanggung jawab, bagaimana kalian masuk ke dunia kerja nanti? Bagaimana kalian bisa amanah terhadap apa tugas yang kalian berikan? Jadi, kalau di skripsi masih sering salah, masih sering kurang tepat, masih sering kesusahan dalam menjelaskan atau hal lainnya, tidak masalah sama sekali. Yang penting kalian mau belajar, dosen pun akan paham perjuangan kalian. Tulisannya jelek, nggak apa-apa, yang penting jujur. Oke, itu saja beberapa alasan dan beberapa indikator bagaimana dosen itu bisa tahu kalau kalian menggunakan joki skripsi atau joki tugas akhir. Jadi, pastikan kalau kalian mengerjakan sendiri dan pastikan bahwa kalian mengerjakan semuanya dengan jujur. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam giat-giat.